Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tema pada mata kuliah selanjutnya, yaitu kita sudah mulai pada pertemuan yang kelima. Kita di sini akan membahas tentang HAM dan demokrasi perspektif Islam. Jadi bagaimana pandangan Islam terkait tentang HAM atau hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini. Pada awal pembicaraan saya ingin mengutip ya salah satu hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Nur Khalis Majid. Rasulullah bersabda, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu itu haram. Artinya suci tidak boleh diganggu gugat, sebagaimana haramnya harimu ini, bulanmu ini, dan tempatmu ini. Jadi ini penekanan yang disampaikan oleh Rasulullah bagaimana setiap manusia itu ada yang harus kita hormati, yang harus kita jaga, yang menjadi hak asasi manusia, yaitu kita tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh merenggut harta orang lain dan juga merusak kehormatan orang lain. Oleh karena itu kita sebagai orang Islam maka hak ini harus kita jaga. Sebetulnya itu tadi bunyi hadisnya secara singkat itu dikatakan fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum alaikum haramun ya. Sungguh harta, sungguh darah, harta dan kehormatan setiap muslim itu tidak boleh dilanggar atau haram. Artinya kita tidak boleh tanpa tanpa cara yang benar ya. Kita tidak boleh membunuh, tidak boleh mengambil harta dengan mencuri, dan tidak boleh merusak kehormatan setiap muslim. Baik. Kemudian hal ini juga dikuatkan oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Jadi kita ini semuanya kan anak-anak Adam ya. Kami angkut mereka di daratan dan lautan. Kami beri rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ini salah satu kemuliaan manusia atau anak cucu Adam itu, bagaimana Allah menundukkan daratan lautan itu untuk kebutuhan manusia. Karena memang kita ditugaskan oleh Allah menjadi seorang khalifah, di mana punya tanggung jawab untuk mengelola bumi ini dengan baik. Kemudian saya lanjutkan, menurut Hasbi Asidiki, ayat tadi mengandung makna bahwa manusia itu punya 3 kemuliaan ya, yaitu kemuliaan pribadi atau karomah fardiyah. Dan memang manusia itu sebagai makhluk yang paling mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian manusia juga punya kemuliaan masyarakat, karomah istimaiyah. Dan yang terakhir manusia juga punya kemuliaan politik, karomah siyasiyah. Ini kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh manusia terkait tentang Allah memberikan kelebihan kepada manusia itu sendiri. Kemudian kalau kita melihat hak asasi manusia perspektif maqasidus syariah, sebetulnya pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan itu apa itu maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah itu adalah tujuan syariat. Ada tujuan primer, ada sekunder dan tersier. Ada maqasid daruriyah, maqasid hajiyah, dan maqasid tahsiniyah. Nah, pada kesempatan ini ingin kita melihat HAM itu perspektif maqasid daruriyah, yaitu kebutuhan primer. Bagaimana Islam itu sebetulnya juga melindungi kebutuhan primer manusia. Dan itu bagian dari tujuan syariat diturunkan oleh Allah SWT itu sebetulnya untuk mewujudkan maslahat manusia. Apa saja maslahat itu? Yang pertama adalah
syariah itu harus dapat melindungi agama. Ya. Atau di mana kita diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya. Jadi hak asasi manusia untuk bebas menjalankan agama. Ini penting, yang pertama ini. Apalagi Islam sangat mendukung dan tidak ada dalam apa namanya ayat Al-Quran dijelaskan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama itu. Sehingga dalam hak asasi berkeyakinan beragama itu yang pertama kali dilindungi oleh Islam. Yang kedua adalah hak dalam kewajiban menjaga jiwa. Jadi jiwa itu juga dilindungi dan Islam sangat melarang keras kita membunuh seseorang tanpa apa namanya aturan-aturan yang diperbolehkan, misalnya dalam kondisi perang, misalnya begitu. Kalau tidak dalam kondisi perang, itu kita diharamkan untuk membunuh manusia. Nah, di sini hak untuk hidup ataupun menjaga jiwa itu sangat dipentingkan dalam agama Islam dan syariah Islam. Yang kedua adalah hak untuk dijaga kekayaannya, hartanya, aman, nyaman, tidak takut dicuri dan seterusnya. Yang keempat, hak untuk dijaga akal pikirannya. Sehingga misalnya di sini salah satunya untuk menjaga akal biar dapat berpikir dengan baik, ya salah satunya dengan kita dibebaskan untuk menuntut ilmu, ya. Dan kita juga perlu melindungi akal ini dari kerusakan. Misalnya kita melarang adanya minuman keras karena ini merusak pikiran dan seterusnya. Kemudian hak dijaga keturunannya, keluarganya terjaga. Kemudian yang terakhir hak dijaga kehormatannya. Nah, di sini juga penting bahwa setiap manusia itu punya kehormatan yang harus dijaga. Baik, ini salah satu lebih jelasnya misalnya bisa membaca dalam bukunya Zasir Audah ya. Kemudian sehingga sebetulnya konteks kita sebagai bernegara ya, dalam bernegara dan berbangsa, maka semua warga bangsa Indonesia itu punya hak asasi manusia yang perlu dilindungi dan wajib dilindungi ya. Dari hak beragama, kemudian hak terlindungi jiwanya aman, nyaman, hidup nyaman, damai, dari hartanya, keturunannya, dan seterusnya itu. Sehingga kalau kita terapkan dalam dunia demokrasi, karena Indonesia menganut sistem demokrasi, maka sebetulnya kita akan melihat apakah sistem demokrasi ini tidak bertentangan dengan Islam atau sesuai dengan Islam. Saya mengutip salah satu pendapatnya Kiai Haji Afifuddin Muhajir ya. Kalau nggak salah dalam bukunya Fikih Tata Negara itu, beliau mengatakan bahwasanya salah satu keunggulan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia itu adanya hak dan kewajiban bagi rakyat untuk mengontrol, mengawasi, menasihati, dan mengkritisi pemimpin yang berkuasa. Jadi ada peluang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi rakyat DPR itu seharusnya berfungsi bagaimana dia mengontrol, mengawasi, menasihati pemerintah ketika mereka membuat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia tadi. Maka apa namanya? Dalam surat An-Nisa ayat 59 di situ Allah sangat menekankan bagaimana seseorang itu taat pada pemimpin selama pemimpin itu tidak melanggar syariat. Nah, di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa uli amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum di antara kamu. Kalau kita melihat ayat ini, misalnya Anda bisa membaca dalam tafsir Al-Misbah itu, di sini jelaskan bahwasanya kata atiullah wa atiur Rasul, dan ketika ulil amri di situ tidak ada kata atiu. Jadi taatilah Allah dan taatilah Rasul
dan ulil amri minkum. Tidak ada taatilah ulil amri minkum. Di sini mengandung makna bahwasanya ketaatan kita kepada pemimpin ya, atau pimpinan kita, baik itu dalam level terendah maupun level atas ya, misalnya dari tingkat RT, RW, bupati, gubernur, presiden, atau pimpinan-pimpinan di instansi kita masing-masing. Kita wajib taat, kita harus taat ya, selama kebijakannya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Nah, selama presiden itu membuat kebijakan yang itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, ya kita harus taat. Misalnya kebijakan pajak misalnya. Kalau selama pajak itu wajar-wajar saja, ya kita harus taat membayar pajak. Nah, ketika kebijakan itu tidak sesuai atau mungkin kurang wajar, maka tadi ada demokrasi, itu ada peluang untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di sini ada salah satu hadis Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jadi tidak dibenarkan kita itu taat kepada makhluk dalam kemaksiatan khaliq. Jadi selama pimpinan kita itu tidak mengajak kemaksiatan, maka kita diperintahkan untuk taat kepada makhluk ataupun pimpinan. Baik, kemudian juga di hadis yang lain Rasulullah bersabda, alal mar'il muslimi asam'u wa ta'atu fima ahabba au karya illa yu'maru bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja yang diperintahkan ulil amri, suka atau tidak suka. Kecuali bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu kita tidak boleh memperkenankan dan tidak juga taat. Jadi selama pemimpin itu tidak mengajak kita kepada maksiat, kebijakannya itu tidak melanggar syariat, kita dianjurkan untuk taat kepada pemimpin. Kemudian ini yang sering sekali menjadi problem. Kalau kita tadi melihat bahwasanya setiap warga negara itu punya hak. Dalam sistem demokrasi siapapun dipandang sama dalam hukum nasional, maka otomatis untuk menjadi seorang pemimpin, baik tingkat RT sampai tingkat presiden, itu ya tiap warga punya hak yang sama. Tidak melihat background dia, agamanya, sukunya apa, kemudian ideologinya apa. Hal ini sesuai dengan undang-undang ya. Kalau kita melihat apakah hak menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi itu, misalnya dalam Undang-Undang 45 ya. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Atau sila 5 ke Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, artinya dalam sistem demokrasi siapapun boleh menjadi seorang pemimpin. Siapapun boleh menjadi presiden, bupati, gubernur, dan seterusnya itu. Nah, ini akan muncul sebuah persoalan ya, ketika terjadi perbedaan pendapat tentang bagaimana kalau pemimpin non-muslim. Kalau dari segi sistem demokrasi, setiap orang berhak untuk menjadi pemimpin. Tetapi kalau dalam perspektif Islam, di sini ada beberapa minimal 2 pendapat ya. Boleh atau tidak kita memilih pemimpin non-muslim itu? Maka secara singkat ya, kalau Anda mau melihat detail, Anda bisa membaca dalam buku saya Islam Rahmatan lil Alamin. Jadi minimal ada 2 pendapat. Boleh dan tidaknya kita memilih pemimpin non-muslim itu. Kalau dalam konteks berbangsa dan bernegara, semua warga boleh. Tapi dalam konteks kita sebagai orang beragama atau masyarakat sebagai orang beragama, karena sistem demokrasi, orang juga punya hak untuk berpendapat. Yang pertama ini adalah hukumnya haram. Ya, dasar utamanya para ulama yang melarang non-muslim menjadi pemimpin itu adalah Quran Ali Imran ayat 28. Ayat-ayat lain yang dijadikan dalil untuk menolak adalah misalnya Al-Maidah ayat 51 dan 57, Al-Mumtahanah ayat 1, Ali Imran ayat 118 dan 100, Al-Mujadalah, An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah dan ayat 71 dan ayat 8. Itu ada beberapa ayat yang
biasanya dijadikan para ulama untuk melarang kita memilih pemimpin non-muslim. Oke, kemudian pendapat kedua yang membolehkan. Jadi ada yang membolehkan kita memilih pemimpin non-muslim itu. Ya, yang pertama adalah dasarnya dalam firman Allah juga surat Mumtahanah ayat 8 dan 9 dan juga Ali Imran ayat 118. Maka kalau kita lihat kesimpulan dari ayat ini Mumtahanah baik Mumtahanah maupun Ali Imran itu misalnya ya kalau kita baca bagi orang-orang yang membolehkan itu salah satunya dalam surat Mumtahanah ya. Mumtahanah ayat 8 dan 9 Allah berfirman la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum ang tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum ang tawallauhum wa may yatawallahum faulaika humud dzalimun. Jadi ayat ini menjelaskan Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Jadi sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain yang mengusirmu. Barang siapa yang menjadikan mereka kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat Al Imran hampir mirip ya. Jadi sehingga dapat disimpulkan apa namanya? Salah satu saya mengutip dari Muhammad Abduh yang ditulis oleh Ustadz Wan Gunawan ya Abdul Wahid bahwasanya larangan mengangkat pemimpin non muslim itu merupakan larangan yang berilat. Ilat itu ada penyebabnya. Mengapa sesuatu itu dilarang? Sebabnya apa? Ya. Yaitu jika non-muslim itu, syaratnya adalah jika non-muslim itu adalah orang-orang yang berperilaku buruk. Memerangi, mengusir, dan membantu orang lain untuk mengusir umat Islam. Jadi kita tidak boleh berkawan, ya kita tidak boleh berkawan, kita tidak boleh memilih pemimpin non muslim yang mereka itu melakukan keburukan, melakukan kejahatan, mengusir, ya kan? Tapi kalau kita bersama orang-orang non muslim yang itu berperilaku baik, punya apa namanya humanis ya, dengan kita boleh berkawan. Dan juga ada Muhammad Abduh ini malah kita boleh mengangkat pemimpin non muslim selama dia tidak itu berperilaku buruk, memerangi, mengusir, membantu orang lain untuk mengusir umat Islam. Nah, di sini menjadi sebuah pilihan. Jadi ketika kita dalam kondisi misalnya pilkada ya, pilpres dan seterusnya itu kita sering dihadapkan konflik ya antar umat Islam sendiri ketika ada non muslim mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin, mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin. Dan sistem demokrasi membebaskan kita untuk berpendapat. Maka kalau Anda sepakat dengan yang mengharamkan, maka ya pilih pemimpin yang Anda yakini, ya kan? Nah, ini menjadi pilihan ya, menjadi pilihan. Dan ini Anda bisa memilih mana Anda memilih dari dua pendapat ini. Kita dapat mencontoh bagaimana sikap Rasulullah dengan non-muslim ya. Jadi bagaimana ketika beliau membuat piagam Madinah, salah satunya dikatakan lahum malana wa alaihim ma'alaina. Jadi mereka non-muslim itu juga punya hak dalam konteks kewarganegaraan sebagaimana hak kita dan memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian Allah juga berfirman i'diluhu aqrabu taqwa ya. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
Kemudian dalam ayat lain juga disampaikan surat Nisa ayat 58 misalnya, apabila kalian memutuskan hukum di antara manusia, maka putuskanlah secara adil. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak adil. Ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang keadilan ya. Oke, sebelum materi ini saya tutup, ada sebuah refleksi yang mungkin Anda menjawab baik nanti di forum, YouTube ataupun Google Classroom tentang ini. Bagaimana sikap keadilan Anda dalam menegakkan HAM dan demokrasi di Indonesia ini ya. Jadi mau tidak mau bahwasanya bangsa ini menganut sistem demokrasi Pancasila di mana setiap warga negara punya hak yang sama. Dan bagaimana Anda bersikap sebagai seorang Muslim? Ya, sikap adilmu Anda jelaskan. Dan bagaimana Anda ketika Anda tidak berbeda pendapat dalam misalnya tentang masalah pemilihan pemimpin, pilpres, pilkada dan seterusnya, jangan sampai pilihan-pilihan itu membuat kita konflik ya, baik konflik antar umat Islam atau bahkan konflik antar umat non-Muslim. Ya. Jadi kalau kita ingin bersaing ya bersaing dengan adil, dengan cara ya kalau ingin terpilih ya tunjukkan kompetensimu, tunjukkan prestasimu, tunjukkan keahlianmu bahwa kamu ini mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi jangan sampai agama dijadikan politisasi ya. Jadi politisasi untuk saling menyerang, untuk saling mengklaim. Bahkan kasus di Jakarta kemarin karena hanya berbeda pilihan saja sampai ada banyak baliho yang tidak akan mensolatkan si A jika dia beda pilihan dan seterusnya. Ini saya kira sudah mencoba mempolitisasi agama ya untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan pilihan-pilihannya itu. Dan ini saya kira ketika agama dipolitisasi itu luar biasa dampaknya. Ada konflik, bahkan saling mensesatkan, bahkan saling mengkafirkan dan seterusnya. Dan ini naudzubillah min dzalik dan tidak boleh kita ikuti. Baik itu sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti kita teruskan diskusi baik di forum Google Classroom maupun YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.